utang dipanglong di mana-mana. Disinilah apa sekarang. Tidak pernah ada teguran kepada kami, apa kesalahan kami, sehingga pekerjaan kami tidak dibayar. Kami gugat Bupati, Kaban sama PPK-nya. Pak Bupati, ya karena ini pekerjaannya sudah selesai, serah terima barangnya pun, barang pun atau pekerjaan sudah selesai, maka sebaiknya ya dibayarkan aja. Nanti sesuai dengan peraturan, ya kami usahakan ya supaya ini selesai dan terbayarkan, Bang. Setelah 1 tahun lebih melakukan berbagai upaya, akhirnya 15 orang pelaku jasa konstruksi menggugat Pemkab Simalungun ke Pengadilan Negeri pada hari Rabu 8 Juni 2022 kemarin. Gugatan itu terkait pekerjaan pembangunan kamar mandi sekolah di sejumlah wilayah di Kabupaten Simalungun yang sudah mereka selesaikan pada pertengahan tahun 2021 tidak juga dibayarkan sebesar 7,3 miliar. Sayangnya, pada sidang perdana dengan materi verifikasi berkas, tergugat 3 yang dihadiri pejabat pembuat komitmen atau PPK tidak bisa menunjukkan keterwakilannya secara legal dalam persidangan. PPK-nya Bapak? Iya. Pak tugas lah, tugas di mana? Apa surat tugas? Enggak. Ini bawa paling tidak surat tugas, baru SK diminta Bapak itu, baru surat kuasanya. Bapak dikuasakan nggak di sini dari PPK? Enggak. Sampai surat kuasanya dari Bupati. Walaupun di sini Bupati digugat juga, tapi kan ini bagian lebih kecil lagi skopnya PPK-nya. Surat tugas Bapak, surat kuasa, lengkapi nanti ya. Kita panggil lagi, ini yang nggak hadir kan? Surat 1, 2, Pak Bupati sama tahu lah nanti sama bagian Bupati biasanya bagian hukumnya kan? Iya. Nah, diberitahu nanti. Bang, tadi persidangan pertama itu Abang diminta untuk mendapatkan surat kuasa dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun. Seperti apa tanggapan Abang, Bang? Dilengkapi nanti, Bang. Dilengkapi ya? Minggu depan. Kira-kira Bang, nantinya Kabak Hukum kan harus dihadirkan juga? Iya, benar. Bagaimana koordinasi Abang nanti dengan bagian hukum, Bang? Nanti kami koordinasi, Bang. Langsung saya jumpai, ketemu untuk koordinasi sidang berikutnya. Bang, ini kan terkait proyek yang belum dibayar ini, artinya PPK di sini sudah disurati sama majelis hakim ya. Kira-kira nantinya apa yang akan dilakukan PPK terkait proyek kamar mandi yang belum dibayar? Ya, kalau saya selaku nanti sesuai dengan peraturan, ya kami usahakan ya supaya ini selesai dan terbayarkan, Bang. Bayarkan, Bang. Secara cepat. Ya. Dan kalau dari PPK sendiri, kalau bisa secepatnya dibayarkan Ya, gitu ya. benar, Bang, nama Abang siapa, Bang? Briani Semorangkir, Bang. Sebagai? PPK, Bang. Oke, makasih banyak ya, Bang. Kami ini beramai-ramai korban lah ini semua. Ada 10 yang hadir di sini. Kami sangat antusias supaya persidangan ini secepatnya selesailah. Itu harapan kami. Kami menggugatlah supaya segera dibayarkan pekerjaan kami ini. Karena tidak pernah ada teguran kepada kami, apa kesalahan kami, sehingga pekerjaan kami tidak dibayar. Sampai sekarang kami bertanya-tanya itu. Coba disebutkan satu aja kesalahan kami dalam pelaksanaan ini. Tapi pemerintah Kabupaten Simalungun tidak pernah ada menjawab kami, membiarkan. Kalau dari jumlah keseluruhan yang kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun, berapa lagi yang belum dibayar? Atau berapa jumlah fisiknya yang sudah diselesaikan? Ya kami kurang tahu pasti, tapi yang 15 perusahaan ini sekitar 7,3 lah. 7,3 miliar yang belum dibayarkan. Iya. Apa dampaknya, Pak, ketika ini belum dibayarkan? Dan sudah berapa lama? Yang pasti semakin hari kerugian kami semakin bertambah, dan juga
pikiran kami semakin kacau. Karena nggak ada yang menjamin kapan uang kami dibayar. Kalau misalnya Pemkab tidak mau membayar, jelas saja pernyataan tidak mau. Jadi kami bisa fokus untuk bekerja yang lain, Bang. Tidak mengharapkan lagi ini, atau kami harus berjuang sampai dimanapun kami harus menuntut keadilan. Karena kami bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak ada satupun, ya kan kawan-kawan, tidak ada satupun yang kami melakukan kesalahan. Ada pimpronya, boleh ditanya PPK-nya. Kami bekerja sesuai dengan arahan, sesuai dengan kontrak yang ada. Dampak yang paling terasa lah kan Bang, kalau udah dibayar itu tentu banyaklah dana itu mau dialokasikan ke sana, ke sini, ke sana. Tapi kan karena belum megang pembayaran, secara ekonomi seperti apa yang Bapak alami? Ya, sudah tumbanglah kami ini, sudah ulung tikar sebenarnya. Iya. Karena kami tidak ada, yang pasti kami tidak ada uang muka di sini, Bang. DP tidak ada, progres tidak ada. Jadi uang kami pribadi ataupun utang di panglong di mana-mana. Disinilah apa sekarang. Ya. Gimana tanggapan Abang tadi ketika PPK yang dimintai hakim bahwasanya dia tidak pegang surat kuasa dan kemudian beliau juga tidak bisa membuktikan bahwasanya dia benar-benar PPK gitu. Yang pertama, kita kecewa dan seharusnya di pemberitahuan mungkin dari pengadilan harus dijelaskan apa yang harus dibawa oleh tergugat. Juga dengan hukum. Iya. Dan kami sangat kecewa, mereka nggak hadir, nggak ada pemberitahuan. Dan koordinasi mereka juga nggak pas karena PPK hadir. PPK nggak tahu kenapa mereka tidak hadir. Nggak koordinasi lah sesama tergugat tiga. Itu kan atas nama pemerintah yang kami gugat ini. Iya, iya. Yang kami gugat Bupati, Kaban sama PPK-nya. Kemudian persidangan kan dilanjut tanggal 15. Di situ masih mungkin memverifikasi data lah semua dulu. Artinya kan persidangan ini akan memakan waktu yang cukup lama juga nanti, Pak. Seperti apa tanggapan Bapak? Itulah Bang, sudah mengerisiko kami itu. Memang pengadilan ini adalah jalan terakhir. Karena memang sudah bisa kita prediksi waktunya tidak bisa dijamin kapan selesai ini. Dan kami mohon kepada tergugat, ya prihatinlah, ada rasa empati supaya perkara ini gugatan kami segera selesailah. Dan itulah amanah undang-undang itu Bang, tentang jasa konstruksi. Yang pertama harus musyawarah dulu, ada mediasi. Terakhirlah ini pengadilan, karena memang semakin rugi kita Bang. Berjalan waktu per detik kita makin rugi. Apalagi pikiran kami ini semua kacau. Kami tinggalkan ini kerjaan kami yang lain hanya untuk mendorong supaya ini cepat selesai. Nah, kan persoalannya sekarang ada yang dibayar, ada yang tidak kan gitu. Ya. Sebenarnya menurut Bapak sendiri apa alasannya ini tidak dibayar? Itu yang kami bingung. Menjadi pertanyaan bagi kita. Biarlah nanti pengadilan yang bertanya. Biarlah nanti hakim yang mulia yang menanyakan itu kepada tergugat, apa sebenarnya alasannya tidak membayar. Contohnya, saya punya 30 paket, sudah dibayar 6. Iya. Kok ditanya lagi kami dasar hukumnya? Itu kan urusan kami. Apa bedanya yang sudah terbayar dan yang belum terbayar? Jadi nggak tahu lah. Nggak tahu. Atau kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Dan itulah sebenarnya tugas pemerintah itu, kalau ada masalah harus diselesaikan. Itulah tugas pemerintah, mensejahterakan masyarakatnya. Kalau ada masyarakatnya yang ada persoalan, dialah yang mencari jalan keluarnya supaya masyarakatnya tidak menderita. Yang pasti sudah ada rekomendasi BKP, tidak dilakukan. Untuk dibayarkan. Supaya dibayar, tidak dilakukan. Mudah-mudahanlah nanti ada dari BPK ini, dan itulah harapan kami. Apa sebenarnya
rekomendasi dari DPK yang atau perusahaan, ya materinya adalah mengenai wan prestasi, ya atau tidak jatuh tempo, pekerjaan telah selesai tidak dibayarkan, yaitu dari 15 kontraktor. Dengan nilai Pak? Nilainya adalah 7, sekian M lah. Nah Pak, sejauh ini komunikasi kita dengan Pemkab Simalungun untuk pembayaran Pak, itu seperti apa Pak? Sehingga kita terakhir mengambil jalur ini Pak? Ya komunikasi kita terhenti ya, jadi mungkin Pemkab memverifikasi kelengkapan berkas dari kontraktor, tapi kita tidak mendapat tanggapan yang memang mau mengabulkan pembayaran pekerjaan tersebut, sehingga kita mengambil suatu terobosan hukum untuk menggugat ke pengadilan. Pak, kemudian ini Pak, proyek di tahun berapa? Kemudian harusnya selesai di tahun berapa Pak? Kalau ini proyek di tahun 2019 ya, jadi harus sebenarnya di 2020 ya. 2020 COVID ya? Proyek 2019 ya. COVID, mengenai COVID, berhubungan dengan COVID 2020 lah ini, 2020 pembayaran harus 2021. Ya, sudah ditunaikan sama pemerintah ya Pak. Iya. Pak, ada yang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pemkab Pak? Yang dilakukan Pemkab bahwa kontrak ini kan jelas tertuang semua pekerjaan tertuang dalam kontrak. Ya sebenarnya Pemkab harus membayar pekerjaan ini. Nah, dasar hukum yang harus pembayaran ini Pak? Kontrak, dasar hukumnya adalah kontrak. Semua ada punya kontrak di gugatan itu, semua ada kontraknya. Itu dasar pembayaran Pemkab itu adalah kontrak. Pak Charles, ini persidangannya seperti apa nanti jalannya? Misalnya sebelum masuk ke persidangan ada nggak dilakukan mediasi dulu? Ya, nanti kan setelah verifikasi para pihak atau wakil atau langsung, ya tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, maka tahap berikutnya adalah mediasi. Tentu menentukan siapa yang menjadi mediator. Diberikan waktu sesuai dengan Perma nomor 1 2016 ya, Perma nomor 1 2016 itu diberikan hak terhadap para pihak untuk melakukan mediasi. Dan sekiranya ketemu titiknya berarti tidak persidangan mungkin jadi berubah ya? Ya, kalau dikabulkan, kalau mediasi itu dikabulkan tentu penetapannya putusannya berbentuk dading, yaitu perdamaian. Tapi kalau tidak dikabulkan, tidak berhasil mediasi, maka gugatannya adalah berlanjut jawab menjawab. Mediasi ini siapa orangnya Pak? Yang menghadirkan itu siapa? Itu adalah pilihan daripada para pihak. Mediator itu adalah pilihan daripada pihak, tetapi yang biasanya adalah yang menjadi mediator adalah yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun. Oh, Pak Charles, nanti tanggal 15 kan sidang lagi. Itu lebih kemana materinya nanti? Materinya masih sama? Masih verifikasi para pihak. Ya. Oh, Kelengkapan para pihak penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3. pesan Pak Charles kepada Bupati lah, karena kliennya kan sudah cukup lama lah menunggu pembayaran gitu kan. Apa pesan Pak Charles? Kalau pesan saya sama Pak Bupati ya, karena ini pekerjaan itu sudah selesai, serah terima barang pun atau pekerjaan sudah selesai, maka sebaiknya ya dibayarkan aja. Saran kita ke Bupati, dibayarkan aja. Kita mohon ya keterbukaan Bupati untuk membayar.